Selamat siang teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Brian Lichen Siburian. Di sini saya akan mempresentasikan dua orang tokoh motivator dunia dan motivator Indonesia. Baik, yang pertama itu Nick Vujicic. Nick Vujicic adalah motivator dunia berkebangsaan Australia. Ia mengalami sindrom tetra amelia, sebuah sindrom yang punya karakteristik tanpa lengan dan kaki. Pria kelahiran 4 Desember 1982 ini tumbuh dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja di kantor administratif dan ibunya seorang perawat. Pada saat lahir teman-teman, ibu Nick tidak ingin melihat buah hatinya ini, dikarenakan ia tidak memiliki dua buah tangan dan dua buah kaki seperti layaknya manusia biasa. Namun, lama-kelamaan ibu Nick dan ayah Nick mulai memahami dan mulai menerima Nick sebagai rencana Tuhan. Sewaktu Nick masih kecil, ia tidak hanya berurusan dengan permasalahan sekolah dan remaja seperti bullying. Namun, dia harus berjuang dengan depresi dan rasa kesepian karena ia merasa berbeda dengan anak-anak lainnya. Bahkan teman-teman, Nick pernah untuk mencoba bunuh diri pada usia 10 tahun dengan cara menenggelamkan dirinya pada bak mandi karena sering dibully. Tapi saat usia 17 tahun, ibu Nick menunjukkan sebuah artikel tentang seorang laki-laki cacat yang berhasil mengatasi kekurangannya. Di sini mungkin Nick merasa kalau dia harus berjuang dengan di sini Nick harus berjuang dengan kedua kekurangannya ini. Nick mulai terinspirasi dan memulai sebagai pembicara di kelompok gereja. Hingga pada usia 19 tahun, ia menjadi motivator profesional. Pada tahun 2005, Nick membangun sebuah organisasi Life Without Lamps yang merupakan sebuah organisasi non-profit internasional yang internasional tentang pelayanan penginjilan. Tercatat teman-teman, Nick sudah mengunjungi 69 negara bersama organisasi tersebut. Selain itu, Nick membangun perusahaan motivational speaking dan merilis sebuah lagu yang berjudul Something More. Hingga kini, Nick telah menerbitkan 8 buah judul buku. Jadi teman-teman, syukuri apa yang kita dapatkan sekarang, jadikan kekuranganmu menjadi sebuah keunikan. Baik, motivator yang kedua, Mary Riana. Siapa yang tidak mengenal Mary Riana? Seorang motivator dan pengusaha berdarah Tionghoa dan Indonesia yang merantau ke Singapura dan kemudian mengambil kuliah di Universitas Teknologi Nanyang. Perempuan kelahiran Jakarta pada tanggal 29 Mei 1980 ini memiliki banyak utang saat kuliah. Mary Riana memutuskan untuk berkuliah pada tahun 1998 saat terjadi kerusuhan di Indonesia. Tapi teman-teman, jalan yang ditempuh Mary Riana ini tidak sangat mulus. Kenapa? Why? Mary Riana bukanlah orang yang serba berkecukupan. Ayahnya seorang dosen dan ibunya hanya menjadi ibu rumah tangga. Hal itu yang membuat Mary Riana meminjam dana kepada pemerintah Singapura sebanyak 40.000 dolar Singapura dan harus dilunasi setelah kuliah dan bekerja. Jika dihitung teman-teman, ia hanya mengantongi 10.000 dolar per hari. Namun dengan 10.000 dolar per hari itu, Mary Riana mensiasati bagaimana caranya untuk hidup dengan 10.000 dolar. Ia setiap hari hanya memakan mie instan. Dan pernah terjadi teman-teman, karena di Singapura tidak boleh membawa bekal dan makanan, ia harus membawa roti dan makannya di toilet. Wah, itu sangat berjuang sekali.
Hal itu berangsur hampir setiap hari di tahun pertamanya kuliah. Hingga dia bekerja sebagai penjaga toko bunga dan membagikan pamflet brosur di jalan. Ketika menyadari hidupnya tidak berubah, ia mulai membangun mimpi. Dikutip dari buku Mary Riana, ia mengatakan seperti ini. Saya membuat resolusi ketika ulang tahun ke-20. Saya harus punya kebebasan finansial sebelum usia saya beranjak 30 tahun. Dengan kata lain teman-teman, dia harus menjadi orang yang sukses. The lowest point in my life membuat saya ingin mewujudkan mimpi tersebut. Ia mulai terjun ke dunia bisnis dan mulai mengumpulkan berbagai informasi dan mengikuti berbagai seminar di kampusnya. Ia juga tidak berhenti untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan yang berbau dengan bisnis. Tanpa pengetahuan bisnis teman-teman, ia mengalami jatuh bangun saat memilih untuk berbisnis. Ia mulai bisnis seperti pembuatan skripsi dan mencoba bermain saham yang berujung dengan kegagalan. Bahkan teman-teman, ia pernah kehilangan $10.000 dan merugi sebanyak $200.000 ketika memutar uangnya di bisnis saham. Karena kejadian tersebut, ia sangat terpuruk. Namun, ia bangkit dan berusaha sangat keras untuk menjadi entrepreneur. Tamat kuliah, Mary Riana mempersiapkan dirinya dengan matang. Ia mulai bergulat pada sektor penjualan di bidang jasa keuangan. Ia terus bekerja dan menawarkan asuransi di tempat-tempat umum seperti MRT, halte bus hingga jam 2 malam. Bayangkan teman-teman, ia bertekad untuk bekerja selama 14 jam dalam sehari. Hingga pada akhirnya, dengan usaha-usaha tersebut, ia mulai sukses sebagai konsultan keuangan yang menjual produk-produk keuangan dan perbankan. Bulan ke-6 pertama karirnya, ia dapat melunasi utang $40.000 Singapura. Dan pada saat 1 tahun, ia memperoleh sebesar 1,5 miliar rupiah. Ia kemudian dianugerahi penghargaan penasihat baru teratas. Ia kemudian mendirikan MRO, Mary Riana Organization, sebuah perusahaan jasa keuangan dan pada saat itu juga Mary Riana menulis buku yang berjudul Mimpi $1 Juta. Di dalam buku tersebut menceritakan tentang Mary Riana yang berkuliah di Singapura. Di sini teman-teman, saya mengutip kata-kata motivasi dari Mary Riana. Berubahlah sebelum perubahan itu memaksa Anda, dan jangan meremehkan hal-hal kecil, karena hal-hal besar dapat tercapai dengan mencapai hal-hal besar terlebih dahulu. Jadi teman-teman, just do it, jangan pernah menyerah, karena kita tidak akan tahu kapan kita berhasil. Jadi terus mencoba dan jangan selalu menyerah, oke?